Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan yang kedua di mata kuliah penelitian operasional 1 ini, kita akan membahas tentang pemrograman linear. Metode yang digunakan adalah algoritma simplex. Algoritma simplex ini secara definisinya merupakan suatu prosedur matematik atau aljabar yang iteratif, artinya mengalami pengulangan. Prosedur ini yang sifatnya pengulangan dilakukan untuk mencari nilai optimal dari suatu fungsi tujuan. Di pertemuan yang kemarin kita udah bahas bahwa fungsi tujuan itu ada dua, maksimum atau minimum, tinggal tergantung dari persoalannya. Mencari nilai optimal dari fungsi tujuan, baik itu maksimum ataupun minimum, terhadap suatu kendala yang dihadapi dari suatu persoalan. Balik lagi ke pertemuan sebelumnya, struktur penyelesaian persoalan, baik dengan dia menggunakan metode grafik, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan fungsi tujuan itu harus jelas. Yang kedua, kita harus bisa mendefinisikan hal-hal apa saja yang menjadi kendala. Nah, yang tadi saya sebutkan ternyata dipakai lagi ketika kita akan menggunakan metode aljabar simplex ini. Saya ulangi lagi secara definisinya, prosedur matematik atau aljabar yang berulang. Ada kata-kata prosedur, berarti ada langkah yang tidak bisa kita lewati, ada langkah-langkah yang harus kita ikuti. Langkah-langkahnya itu baik secara pendekatan matematik atau aljabar yang sifatnya mengalami pengulangan untuk mencari nilai optimal dari suatu fungsi tujuan, baik itu maksimum ataupun minimum, terhadap kendala-kendala yang dihadapi dari suatu persoalan. Itu merupakan definisi dari simplex. Bila kita melihat dari kasus pertemuan sebelumnya, fungsi tujuannya kita di persoalan itu adalah mencari nilai maksimum. Adapun nilai maksimum itu persamaannya adalah 3x1 ditambah 5x2. Dari soal itu dapat diartikan bahwa kita disuruh mencari nilai maksimum, di mana produk x1, kalau kita memproduksinya jumlahnya 1, kita akan memperoleh keuntungan sebesar 30.000. Dalam hal ini kita hilangkan angka puluhan ribunya, kita pakai angka yang di depannya saja. Hasil akhir nanti tinggal dikalikan dengan angka 10.000. X1 itu ketika kita memproduksi X1 berjumlah 1, kita akan memperoleh keuntungan sebesar 30.000. Dan ketika kita memproduksi produk X2, kita akan memperoleh keuntungan sebesar 50.000. Yang jadi pertanyaannya adalah berapakah nilai keuntungan maksimum yang akan kita peroleh bila satu saja produksi X1 kita memperoleh keuntungan 30.000, dan satu saja kita memproduksi produk X2 kita akan memperoleh keuntungan sebesar 50.000. Yang kita cari adalah berapakah jumlah produk X1-nya dan berapakah jumlah produksi X2-nya. Tentunya fungsi tujuan ini akan kita capai tanpa kita melanggar kendala. Kendala ini adalah batasan yang tidak boleh kita lalui, kita lewati. Jadi kita bermain mencari nilai-nilai ini dalam koridor batasan-batasan yang sudah ditentukan. Nah, atau kendala-kendala yang sudah ditentukan dari persoalan. Kendala yang pertama itu adalah 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Kendala yang kedua atau batasan yang kedua adalah 3x2 lebih kecil sama dengan 15. Dan kendala yang ketiga adalah 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Balik lagi ke definisi simplex. Secara definisinya ditulis prosedur matematik.
Jadi ada urutan yang harus kita lalui. Di slide yang kedua ini kita melihat ini adalah bentuk matematik dari persoalan kasus sebelumnya yang kita selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Namun ketika kita ingin menyelesaikan dengan metode simplex, prosedur yang pertama yang harus kita lalui adalah kita harus mengubah persamaan matematik dari fungsi tujuan tersebut maupun fungsi kendala ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Saya yakin sebelumnya sudah diajari tentang aljabar linear. Nah, di dalam aljabar linear itu kita mengenal dengan istilah sistem persamaan linear. Bentuk sistem persamaan linear adalah ada koefisien berdampingan dengan variabel yang kita cari, ditambah ataupun dikurang dengan koefisien lain yang berganding juga dengan variabel yang lain. Ini adalah koefisien berdampingan dengan variabel. Ada yang jadi pembatas. Pembatasnya adalah sama dengan, dan B itu adalah nilai konstanta atau nilai koefisien. A1, A2 itu berupa angka, X1 dan X2 itu berupa variabel, dan B itu berupa angka. Nah, di bawahnya, karena kita melihat bahwa tadi kita harus mengikuti prosedurnya, prosedur yang pertama kita harus mengubah persamaan matematik ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Mengacu kepada bentuk sistem persamaan linear, maka fungsi tujuan dan fungsi kendala sebelumnya kita ubah dulu ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Yang warna merah itu adalah bentuk persamaan matematika sebelumnya, dan yang warna biru ini adalah dia mengalami perubahan ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Kalau kita lihat yang dimerahin, Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 itu tidak memenuhi persamaan linear. 2x1, 6x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30, itu juga tidak memenuhi bentuk persamaan linear. Hal yang sama juga 2x1 lebih kecil sama dengan 8, 3x2 lebih kecil sama dengan 15, itu tidak memenuhi persamaan linear. Nah, kita harus ubah itu semua ke dalam bentuk persamaan linear. Yang biru itu adalah bentuk persamaan linear. Kalau Anda perhatikan, ini sudah berbentuk persamaan linear karena nilainya sama dengan B. Ini adalah koefisien, ini adalah variabel, ini adalah koefisien, dan ini adalah variabel. Ini meskipun nilainya Z ini memiliki nilai koefisien 1 dan Z ini mewakili variabel. Nah, ini bentuk dari persamaan linear. Kita lihat di kendala yang pertama. Di kendala yang pertama, 2x1 lebih kecil sama dengan 8. Kenapa muncul plus x3? Yang harus diperhatikan adalah lebih kecil sama dengan, artinya dia lebih kecil daripada 8. Dan 8, maka dikasih suatu variabel yang sifatnya positif. Ini negatif, ini kurang, ini dikasih positif. Supaya harapannya nanti kurang ditambah dengan yang ditambah, hasilnya adalah sama dengan. Kalau dia lebih besar sama dengan, berarti dia kelebihan. Maka supaya menjadi sama dengan, ini harus dikurang. Ini lebih kecil sama dengan, berarti dia belum mencapai 8. Oleh karena itu, supaya sama dengan, harus dikasih nilai slack. Ini adalah slack. Kenapa X3? Karena X1 dan X2 nya udah kita pakai di atas. Ini adalah lanjutannya, X3, X4, X5. Kenapa semuanya positif? X3, X4, X5 nya karena bentuk dari persamaan sebelumnya, ini dia menandakan lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan. Supaya menjadi sama dengan, dikasih variabel slack. Positif semua. Kurang ditambah dengan tambah, menjadi sama dengan. Kurang lebih logikanya seperti itu. Oke, ini adalah prosedur yang pertama. Kita harus mengubah dulu ke dalam bentuk persamaan matematik.
Persamaan matematiknya berbentuk sistem persamaan linear. Ini sudah dibahas sebelumnya di mata kuliah aljabar linear. Prosedur yang kedua, kita harus memasukkan angka-angka yang tadi sudah kita ubah ke dalam bentuk tabel simplex. Kita lihat tabel simplexnya. Di dalam tabel simplex ini ada variabel. Ini adalah variabel, ini fungsi tujuan. Ini adalah X1, X2. Anda perhatiin X3, X4, X5 pun naik ke atas. NK ini adalah nilai kanan. Ini kalau dalam persamaan linear sama dengan B. Ini adalah nilai B-nya. Oke. Beberapa buku menyatakan ini adalah variabel entering. Dan ini adalah variabel basis. X3, X4, X5 ini adalah khusus untuk ditaruh di kolom ini. Selain Z, X3, X4, X5 ini adalah khusus ditaruh untuk variabel yang muncul setelah, ini adalah variabel select. Sementara yang di sebelah kanan ini variabel aslinya digabung dengan variabel select. Ini adalah nilai angka-angkanya. Nilai angka-angka ini peroleh dari mana? Kalau kita perhatiin bentuk persamaan matematikanya, Z minus 3X1 minus 5X2. Z nilainya 1, minus 3 artinya minus 3X1, X2 minus 5X2. Nah, nilai X3, X4, X5 0 karena di dalam persamaan tujuan tidak ada variabel X3, X4, dan X5. Nilai kendalanya, nilai B-nya sama dengan 0. Kalau kita lihat dari kendala yang pertama, ini kendala pertama tidak ada nilai Z-nya. Tapi dia adanya 2X1 ditambah X3 sama dengan 8. 2X1 ditambah X3 sama dengan 8. Yang 00 ini artinya memang di dalam persamaan itu dia tidak memiliki variabel yang diminta di dalam tabel ini. Jadi tolong disesuaikan pengisian tabel ini dengan bentuk matematika yang diminta sebelumnya. Oke. Nah, langkah yang ketiga, prosedur yang ketiga, kita harus memilih kolom kunci. Setelah kita mengubah bentuk persamaannya, setelah kita membuat tabelnya, langkah yang ketiga kita memilih kolom kunci. Ketika kita memilih kolom kunci, secara definisinya kolom kunci merupakan dasar untuk memilih tabel simplex. Untuk mengubah tabel simplex, yang harus Anda perhatiin adalah di dalam kolom kunci itu apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita perhatiin. Kita harus melihat nilai negatif terbesar yang berada di dalam fungsi tujuan. Ini Anda perhatiin, Z, X1, X2, X3, X4, X5, Z sama dengan 1, X1 nya minus 3, X2 nya minus 5, yang lainnya angkanya 0. Di antara minus 3 dan minus 5 mana yang paling besar? Jawabannya adalah minus 5. Nah, ini adalah dasar pemilihan kolom. Berarti pada prosedur ketiga ini pilih adalah kolom X2. Kenapa kolom X2? Karena kolom X2 dalam fungsi tujuannya itu dia memiliki nilai negatif yang paling besar. Nah, yang jadi persoalannya kalau seandainya di dalam tabel tersebut, dalam fungsi tujuan tersebut tidak ada nilai negatif. Nah, itu artinya udah nggak bisa lagi kita optimalkan karena persoalan itu sudah dianggap optimal. Oke, langkah yang keempat, kita memilih baris. Setelah kolom, kita memilih baris. Sama, kolom dengan baris juga
cara kita untuk mengubah tabel simplex. Cuman bedanya adalah di dalam baris kunci kita harus mencari nilai indeks setiap baris. Apa sih yang namanya indeks? Indeks itu adalah nilai kolom NK atau nilai B dibagi dengan nilai kolom kunci. Nah, itulah alasannya kenapa kita harus mencari nilai kolom kunci tersebut, karena nilai kolom kunci tersebut menjadi pembagi terhadap nilai kolom NK atau nilai B yang ada pada tiap baris. Nah, kita coba lihat di baris batasan pertama, nilai NK-nya adalah, nilai B-nya adalah 8. Terus ini nilai B-nya adalah 8 dibagi dengan angka 0. Di kendala yang kedua, nilai B-nya, nilai NK-nya 15 dibagi dengan angka 3. Nah, yang ini nilai NK-nya 30 dibagi dengan angka 5, dan 035 ini merupakan kolom kunci yang diperoleh setelah kita melihat nilai negatif terbesar dari fungsi tujuan. Nah, bagaimana cara menentukan baris kunci? Baris kunci bisa kita peroleh setelah kita memperoleh nilai indeks. Nilai indeks dalam kasus ini kita memperoleh lebih dari satu. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah nilai indeks positif dengan angka terkecil. Nah, dalam kasus ini adalah baris kedua. Oke. Nah, angka nilai yang masuk dalam kolom kunci dan juga baris kunci disebut angka kunci. Nah, angka kunci ini adalah perpotongan atau pivot antara baris dengan kolom. Oke, ini saya skip dulu, saya coba lihat di tabelnya. Nah, 3 ini adalah pivot. Ini adalah pivot. Pivot angka 3 ini menjadi angka kunci karena dia perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nah, 3 inilah yang akan menjadi dasar untuk mengubah angka-angka yang ada di dalam kolom di bawahnya ini. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Nah, di langkah kelima kita mengubah nilai-nilai baris kunci. Nah, kita akan bisa mengubah nilai-nilai baris kunci setelah kita membaginya dengan angka kunci. Nah, pada kasus ini nilai baris kuncinya adalah 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nilai itu diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari ini. Jadi kita sepakat ini adalah angka kunci. Nah, angka kunci ini ketika dia balik ke sini, ketika kita akan mengisi kolom-kolom di bawahnya, kolom kunci ini harus angka kunci ini harus berubah menjadi angka 1. Kalau Anda perhatiin di dalam aljabar linier pakai fungsi eliminasi Gauss dan Jordan. Jadi prinsip simplex ini adalah prinsipnya eliminasi Gauss dan Jordan. Pada akhirnya nanti kita akan memperoleh yang namanya metrik identitas, di mana dalam metrik identitas itu angka diagonalnya diisi dengan angka 1 semua. Nilai-nilai selain di angka diagonalnya itu angkanya 0. Nah, 3 ini adalah angka kunci. Angka kunci ini adalah pivot. Apa itu pivot? Pivot adalah angka yang mengalami perpotongan dari baris dan kolom. Oke. Karena 3 ini harus berubah menjadi angka 1, maka 3 harus dibagi dengan 3. Nah, pembagian 3 ini berlaku untuk seluruh baris yang ada di dalam kendala 2. Nah, coba Anda perhatiin yang di bawah, 0 dibagi 3, 0 dibagi 3. Nah, 1 itu diperoleh dari 3 dibagi 3. Jadi semua baris ini harus mengalami pembagian 3.
X2 ini merupakan entering variable, ini adalah variabel basis. Ya harus Anda perhatiin, X4, karena X4 ini adalah baris kunci, dia mengalami perubahan. X4 hilang digantikan dengan X2. Jadi X2 entering masuk ke dalam variabel basis. Ini menjadi seperti ini bentuknya. Bagaimana dengan mengisi baris-baris yang lain? Ini masih kosong, ini kosong, ini kosong. Kalau Anda paham tentang aljabar linier pakai eliminasi Gauss-Jordan, baris X2 inilah yang menjadi acuan untuk bisa mengubah baris-baris yang lain. Nah, ini rumus yang digunakan adalah ketika kita ingin mencari baris baru, maka baris lama dikurangin koefisien pada kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Oke, kita coba lihat di baris pertama, fungsi Z, fungsi tujuan. Di dalam fungsi tujuan ini salah pencet. Oke, kita lihat di sini angka ke-6. Oke, ini adalah baris dasar kita yang setelah tadi kita dapat. Oke, ini diperoleh dari mana? 0,101/3/05 itu diperoleh dari mana? Diperolehnya dari langkah yang ini, yang di bawahnya. Dari X2. Nah, baris X2 yang di bawah ini menjadi dasar untuk mengubah baris-baris yang lain. Jadi dia akan berlaku, X2 ini akan berlaku untuk mengubah X3, baris X3 akan mengubah baris Z dan akan mengubah baris X5. Kita lihat di sini. Baris lamanya angka-angkanya adalah -3, -5, 00. Sementara yang biru-biru ini adalah nilai baru. Bagaimana cara memperoleh nilai baru ini? Sesuai dengan rumus yang di atas, baris baru sama dengan baris lama dikurangin koefisien pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baru baris kunci. Oke, baris lama sudah kita ketahui ini. Dikurangin, ini udah ada fungsi kurang, dengan koefisien pada kolom kunci dikalikan dengan nilai baru kunci. Koefisien adalah -5 dikalikan nilai baru baris kunci. Ini nilai barunya. Pertanyaannya, kenapa harus dikali -5? Kalau Anda perhatiin, 1 di sini adalah 3/3 sebelumnya. Balik lagi ke dalam aljabar linier, dalam fungsi eliminasi Gauss-Jordan, ketika angka pivot sudah didapatkan nilainya 1, maka seluruh angka yang ada di dalam kolom itu nilainya harus 0. Jadi cukup 1 kali pivot itu angkanya 1, sisanya harus angka 0. Nah, itu yang menjadi kuncinya dalam kita menentukan baris baru. Oke, kenapa -5? Karena ketika -5, kita berharap ini adalah pivot. Kita berharap nilai barunya di sini 0. Supaya dia menjadi 0, maka kita membutuhkan satu koefisien. Koefisiennya bisa positif, bisa negatif. Negatif 5 ini kita kenapa dengan negatif 5? Karena ketika negatif 5 sesuai dengan rumusnya, negatif 5 dikalikan dengan angka 1, hasilnya adalah negatif 5. Nilai di sini, nilai baru ini harus 0. Negatif 5 di sini menjadi negatif 5. Ada fungsi pengurangan. Negatif 5 dikurangi dengan negatif 5, maka nilainya harus 0. Nah, -5 itu diperoleh atas dasar tadi, bahwa angka 1 di sini adalah angka pivot, angka-angka di bawahnya
itu atau di atasnya dalam satu kolom yang sama itu nilainya harus 0. Angka minus 5 ini dikalikan dengan angka 1 menjadi minus 5. Minus 5 ini adalah baris lama dikurangi dengan hasil perkalian antara koefisien dengan baris baru minus 5. Ketika dikurangin maka nilainya adalah 0. Tindakannya berlaku untuk angka 1 di sini, dia berlaku untuk seluruh angka yang di dalam baris yang sama. Minus 5 dikali 0 hasilnya 0, minus 3 dikurangi 0 hasilnya minus 3. Minus 5 dikali 0, 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Minus 5 dikali 1/3 sama dengan minus 5/3, 0 dikurangi minus 5/3 jadinya 5/3. Minus 5 dikali 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, minus 5 dikali 5, artinya minus 25, 0 dikurangi minus 25, sama dengan 25. Nah, jadi baris baru ini rumusnya adalah baris lama, ini adalah baris sebelumnya, ini adalah persamaan yang diperoleh dari antara baris dengan kolom kunci. Nah, satu ini adalah pivot. Kenapa? Sebenarnya aslinya satu ini adalah 3. Karena 3 ini harus diubah menjadi angka 1, maka dia harus dibagi sepertiga. Di baris kunci tersebut, seluruh angka yang di dalam baris kunci dikali dengan sepertiga. Pastikan pivotnya ini nilainya 1. Nah, ketika kita mencari nilai baru yang menjadi parameter penghitungannya adalah angka-angka di bawah ataupun di atas angka 1 yang menjadi pivot ini harus angka 0. Oleh karena itu, setiap baris nanti akan mengalami perubahan nilai koefisien bergantung dari nilai-nilai dari baris lama yang ada sebelumnya. Oke, ini adalah baris lama koefisien dan ini adalah nilai baris kunci. Hal yang sama pun berlaku untuk baris kedua. Oke, coba Anda perhatiin. Ini adalah pivot, 0 dikurangin berapa supaya jadinya 0. Jawabannya adalah 0 dikurangin 0. Oleh karena itu, angka 1 ini harus berubah menjadi angka 0. Supaya dia berubah menjadi angka 0, dia harus dikalikan dengan koefisien. Berapakah angka koefisiennya? Angka koefisiennya 0. 0 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, angka 0 ini berlaku untuk seluruh angka yang ada di dalam baris tersebut. Nah, ini adalah nilai barunya. Oke. Bilang tadi prosedur matematik ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, ada kata-kata pengulangan. Di mana pengulangannya? Ya, pengulangannya di sini. Di kegiatan mencari nilai baru. Di beberapa buku bilang bahwa pengulangan itu sama dengan iteratif atau iterasi. Jadi kalau semakin banyak variabel yang kita cari, dalam hal ini kebetulan cuma X1 dan X2, bagaimana kalau seandainya variabel yang ada 5, ada 10, maka iterasinya pun akan panjang. Iterasinya akan banyak. Setelah kita hitung semua, yang di bawah ini, angka-angka biru ini adalah nilai yang kita peroleh, nilai baru yang kita peroleh. Apa nilai-nilai baru ini diperoleh? Karena kita sebelumnya sudah memiliki ini baris yang menjadi parameter. Kenapa dia menjadi baris? Karena dia memiliki angka pivot 3. Supaya 3 itu menjadi angka 1, dia harus dikalikan sepertiga. Anda perhatiin di sini. Ini sudah memenuhi kaidah aljabar linier eliminasi Gauss-Jordan. Di kolom X2 yang menjadi kolom kunci, pivotnya 1, angka-angka selain pivot harus 0. Nah, ini sudah memenuhi kaidah eliminasi Gauss dan Jordan. Oke, apakah selesai sampai sini simplex? Belum selesai. Kenapa? Secara teorinya, kita tetap melanjutkan perbaikan. Perbaikan kita lakukan atau kita lanjutkan bila dalam fungsi tujuan masih terdapat nilai negatif. Fungsi tujuan ternyata masih terdapat nilai negatif di sini, minus 3. Berarti persoalan ini belum selesai. Kita harus melakukan langkah-langkah yang sama seperti yang tadi sudah kita lakukan.
syaratnya langkah tersebut kita lakukan untuk mengubah nilai negatif itu menjadi nilai positif. Perhatiin. Minus 3 ini adalah oke. Nah, sekarang kita mencari nilai ini adalah kolom kuncinya. Minus 3 ini adalah kolom kunci karena memiliki nilai negatif terbesar. Ada nilai negatif. Sementara yang lain ada positif. Biarpun dia minus 3, maka kita menganggap ini adalah nilai negatif terbesar di antara nilai-nilai positif yang ada. Ini adalah kolom kunci. Nah, tugas kita yang kedua adalah kita mencari baris kunci. Baris kunci adalah nilai B atau nilai kanan dibagikan dengan angka-angka yang ada di dalam kolom kunci. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 5 dibagi 0 tak terhingga. 5 dibagi 6, 5 per 6. Nah, kita mencari di sini nilainya sudah positif semua. Mana yang kita pilih? Kita cari nilai yang paling kecil. Karena itu, angka 6 ini sekarang berubah menjadi pivot. 6 ini adalah angka kunci. Apa itu angka kunci? Saya ulangi lagi. Angka kunci adalah angka perpotongan dari baris kunci dengan kolom kunci. Oke, nah 6 ini harus berubah menjadi angka 1. Nah, supaya dia berubah menjadi angka 1, maka dia harus dikalikan dengan 1/6. Di bawah ini adalah sudah hasil dari perkalian dari 1/6. 6 dikali 1/6 sama dengan 1. Nah, 1/6 itu berlaku untuk menjadi pengalih di baris kunci ini. Oke. Oke. Jadi, Anda perhatiin kolom kuncinya X1, dia entering, dia masuk ke dalam kolom basis. Yang tadinya di sini X5 berubah menjadi X1. Oke, ini 1. 1 ini sebenarnya adalah hasil dari 6 dikali 1/6. Oke. Sama dengan prinsip aljabar linear eliminasi Gauss-Jordan. Ketika angka pivot sudah diketahui 1, maka angka-angka yang di atasnya maupun yang di bawahnya itu harus angka 0. Jadi, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana caranya nilai hasil pengurangan antara baris lama dengan yang baru hasilnya 0. Jadi, tadi sebelumnya juga saya bilang bahwa nilai koefisien ini bisa berubah-ubah disesuaikan dengan angka yang akan kita ubah menjadi angka 0. Nah, dalam hal ini kenapa minus 3? Karena minus 3 dikalikan dengan 1 hasilnya minus 3. Baris yang lama minus 3 dikurangi dengan minus 3 dari hasil perkalian yang baru, itu hasilnya 0. Nah, minus 3 ini berlaku menjadi pengalih untuk baris yang sama. Hingga akhirnya diperoleh nilai seperti ini. Langkah-langkahnya sama juga dengan seperti langkah yang tadi. Jadi mereka memiliki nilai koefisien yang berbeda-beda, tinggal tergantung dari angka-angka dari koefisien yang lamanya, dari baris yang lama. Oke. Penjelasan sama seperti yang sebelumnya. Nah, ini kita lihat di sini. Di fungsi Z, di fungsi tujuan sudah tidak ada lagi nilai negatif, artinya ini sudah selesai. Maka nilai Z ini, karena kita mencari nilai yang paling maksimum, Z ini adalah 27,5, X2 nya 5, X1 nya 5/6. X3 nya kita abaikan karena tidak masuk ke dalam bentuk persamaan matematik dari fungsi tujuan. Oke, nah Anda perhatiin, dalam setiap kolom pivotnya angkanya 1, sisanya 0. Pivotnya 1, sisanya 0, pivotnya 1, sisanya 0, pivotnya 1, sisanya 0. Nah, ini dapat kita simpulkan bahwa
nilai X1 nya itu adalah 5/6, nilai X2 nya adalah 5, dan Z maksimum yang kita cari adalah 27,5. Nah, ini kalau saya ubah urutannya dari tabel simplex final ini, apakah betul dia memenuhi kaidah aljabar linear pakai eliminasi Gauss dan Jordan? Oke. Saya ubah angka-angkanya, bukan saya ubah angka-angka, urutannya. Anda perhatiin di bawah Z itu adalah X3, X2, X1. Nah, saya ubah urutannya Z, X1, X2, X3. Seperti ini. Kalau Anda perhatiin, ini adalah ciri khas dari yang namanya eliminasi Gauss-Jordan. Apa ciri khasnya? Di garis diagonalnya ini terdapat angka 1. Dan ini merupakan ciri dari metrik identitas. Oke. Di dalam eliminasi Gauss-Jordan ada segitiga atas dan segitiga bawah. Segitiga atas dan segitiga bawah ini nilainya harus 0. Oke. Nah, kebetulan dalam kasus ini ordonya adalah 4 kali 4. Variabelnya Z, X1, X2, X3. Nah, ini sudah memenuhi kaidah eliminasi Gauss-Jordan. Jadi sebenarnya kalau Anda memahami aljabar linear pada topik eliminasi Gauss dan Jordan, Anda sudah memahami itu dengan baik. Saya rasa tidak akan mengalami kesulitan lagi ketika Anda sedang menyelesaikan persoalan dengan menggunakan metode simplex. Karena pada prinsipnya kaidah eliminasi Gauss-Jordan ini sangat dipakai di dalam menentukan berapakah nilai Z, X1 dan X2, bahkan X yang lain dengan menggunakan metode simplex. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.